Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila sabilir rasyad. Amma ba'du, ayyuhal hadirun as-sa'idun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Seusai perang Uhud dan Rasulullah dikabarkan telah gugur di peperangan Uhud, maka para penunggu Jabal Rummat mereka turun tidak sesuai dengan instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya terjadilah sebuah kekalutan, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Pasukan yang diandalkan oleh Rasulullah yang menunggu Jabal Rummat, yang siap untuk bertempur memerangi orang-orang kafir yang menyerang Rasulullah, ternyata ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah telah gugur di peperangan Uhud, mereka berkhianat kepada titah dan perintah Rasulullah. Mereka memperebutkan harta peperangan, harta ghanimah, yang pada akhirnya pasukan dikendalikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sangat bijak ketika mereka berhadapan dan menghadap Rasulullah, memohon ampun atas tindakannya yang sangat membahayakan terhadap peperangan yang begitu penting. Akhirnya Rasulullah menghadap dan mereka menghadap Rasulullah, dan pada akhirnya turunlah sebuah ayat, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Hanyalah dengan rahmat Allah kemudian engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut, berlaku bijak terhadap orang-orang yang telah tidak patuh kepada titah dan perintahmu. Walaupun tafazan ghalidhal qalbi, kalaulah engkau yang Muhammad bersikap emosional, bersikap marah dan tidak menerima apa yang telah mereka lakukan, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari dan akan keluar dari engkau ya Muhammad. Artinya apa ayat ini? Bahwa Rasulullah SAW ketika berjuang menyebarkan Islam, ketika berjuang untuk menegakkan Islam, tidak dengan radikalisme, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosional,
tapi sikap Rasulullah dengan lemah lembut, dengan bijak, sehingga mereka terangkul kembali menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar dari ucapan orang-orang orientalis bahwa Islam ditegakkan dengan peperangan, Islam ditegakkan dengan kekejaman, Islam ditegakkan dengan sebuah pembantaian. Nyatanya hal itu sangat nihil, bahwa Rasulullah berjuang dengan lemah lembut, dengan kebijakan, dengan pemaaf, dan senantiasa memberikan kemaafan kepada mereka yang telah melanggar aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Apalagi kalau kita lihat sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Bukan Rasulullah takut kepada orang-orang kafir, bukanlah Rasulullah tidak mau melawan kepada orang-orang kafir, tapi Rasulullah hijrah ke kota Madinah merupakan sebuah sangat sayang dan cintanya kepada manusia, sangat cinta kepada umat. Pantas kalau Rasulullah SAW berjuang dan berhijrah ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Bukan Rasulullah takut kepada mereka, tapi Rasulullah sangat sayang kepada umat. Kalaulah Rasulullah mau berperang saat itu, pasti Rasulullah akan menang melawan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Kita bisa lihat pengikut Rasulullah semakin banyak. Ada Hamzah bin Abdul Thalib, paman Rasulullah, yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, ditakuti oleh Abu Jahal, ditakuti oleh Abu Lahab, ditakuti oleh Utsbah, oleh Abu Sufyan. Bahkan Hamzah bin Abdul Thalib berkata, siapa yang menyakiti keponakanku Muhammad Rasulullah pasti akan berhadapan dengan aku. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang cukup canggih dalam menyusun sebuah strategi perang. Kalau Rasulullah terjadi sebuah peperangan pada saat itu, pasti Rasulullah akan menang. Tapi Rasulullah sangat bijak. Hijrah ke kota Madinah merupakan sebuah pengamanan terhadap umat, terhadap manusia, agar tidak terjadi sebuah peperangan yang tidak diinginkan oleh seluruh manusia. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Nah, dengan itu pantas Allah nyatakan di dalam sebuah ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau yang Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Untuk itu kita ambil sebuah hikmah yang sangat besar dari peristiwa-peristiwa perjalanan Rasulullah SAW, bahwa Islam ditegakkan bukanlah dengan sebuah radikalisme, dengan sebuah peperangan, tetapi Islam ditegakkan dengan sebuah kedamaian, dengan sebuah sopan santun, dengan sebuah akhlakul karimah. Untuk itu momen sejarah hijrahnya Rasulullah harus kita petik sebuah pelajaran yang sangat hebat, bahwa hijrah Rasulullah merupakan sebuah tonggak dari perjalanan Islam yang pada akhirnya Islam sampai kepada kita semua. Artinya apa? Bahwa kita harus berhijrah dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik, dari sebuah hal-hal yang buruk menjadi sebuah akhlakul karimah. Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, man asbaha khairan min amsihi bahwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih hebat daripada hari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, bahwa rabih, maka ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa man asbaha sawaan min amsi bahwa khasir. Barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, bahwa khasir, maka dia termasuk orang-orang yang merugi.
wa man asbaha syarran bin amsi bahwa halik. Namun barang siapa yang hari ini, tahun ini itu lebih buruk daripada tahun kemarin, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan sebuah kehancuran dan kecelakaan. Artinya apa? Kita harus menengok sebuah sejarah. Kita harus menengok masa-masa yang lalu. Untuk apa? Harus kita jadikan masa-masa yang akan datang. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah hari esok. Tahun kemarin 1443 Hijriah, kita tengok apa yang kurang. Untuk apa kita tengok? Lighadin, untuk masa-masa yang akan datang. Yang tadinya tidak pernah sholat dengan sesempurna mungkin, sholatlah dengan sempurna mungkin. Yang tadinya tidak pernah sholat rawatib, kita lakukan sholat sunnah rawatib. Yang tadinya tidak pernah bangun malam untuk sholat tahajud, kita lakukan sholat tahajud. Yang tadinya jarang sedekah, kita lakukan sedekah. Yang tadinya tidak bersahabat, tidak marhamah terhadap teman dan kawan, kita lakukan sebuah persaudaraan, sebuah ukhuwah Islamiyah. Artinya apa? Ada sebuah peningkatan dalam hidup dan kehidupan kita dari tahun ke tahun. Saat ini sudah tahun 1440 Hijriah. Mari kita tingkatkan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita, dan pada akhirnya Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika syahadata abdi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafi bi ahdi, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amrakum amran 'amima. Faqala ta'ala jalla jalaluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudha'atana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyaikhana salahan taman wa ja'alana hudatan muhtadin. Allah mansur man nasaruddin wa khzil man khazalal muslimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa fuka asral ma'surin wa fariz anil maqrubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikru akbar. Aqimus shalah.